Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ayat. Nanti saya nggak untuk ini mau sekitar kisah aja cerita. Jadi setiap kagak ada yang waras sih. Jadi setiap hamba-hamba makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghadap nanti Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mati. Mau manusia, mau kucing, mau hewan, semuanya mati. Tapi yang kita persiapkan apa? Wa innama tuwaffuna ujurahum yaumal qiyamah. Jadi nanti hanya amal ibadah kita yang akan kita bawa sampai yaumul qiyamah. Makanya dalam hadis qudsi mengatakan, jadi nanti anak cucunya Nabi Adam kalau sudah mati, udah moek nih, bahasa Pemalangnya moek, semuanya udah terputus kecuali 3 perkara, yaitu pertama shadaqatun jariyah. Nanti saya sebutkan tentang kisahnya. Jadi kalau yang hidup itu harus mendoakan. Susah mendoakan, Ustaz sibuk mau usaha bracket, saya mau usaha. Contoh ini kan saya nggak nyebut nama apa-apa. Mumpung hadir nggak apa-apa. Jadi kalau nggak sempet istilahnya ya udah sedekah. Shadaqatun jariyah. Karena nanti nggak akan putus kalau kita mati, nggak ada. Katanya punya istri yang cakep nggak bakalan, temannya nggak bakalan, yang ada udah dikubur pengen nikah lagi. Bener Pak? Bener, apalagi kalau ditinggal istrinya mati, bapak mah pengen buru-buru nikah lagi. Nggak ada, masa indah enak. Makanya ngomongnya kita mah cinta sehidup semati mah ya. Buktinya kalau kita mati, bapaknya mati, ibunya gak ikut mati, gak ada. Makanya itu kita semasa hidupnya, kata baginda Rasul, kata hadis qudsi mengatakan itu yang pertama harus banyakin sedekah, karena yang paling gampang sedekah. Terus yang keduanya apa? Yaitu al-waladun sholihah. Jadi punya anak yang soleh, soleha, itu mah doanya tiap hari, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, bahkan diamalin. Tapi kan zaman sekarang mah susah Pak, punya anak yang soleh, soleha. Orang baru SMP aja udah dijemputin sama cewek zaman sekarang Pak. Bener gak? Bener, nyata. Ini gak nyebut nama ya. Zaman sekarang cowok sekarang musimnya udah dijemput cewek Bu, ngeri. Zaman dulu mah malu-malu, mau ngapel aja malu-malu zaman dulu. Sekarang mah ngeri, cewek nyamperin cowok. Nyata banyak gambarannya. Makanya itu gimana kita mau menciptakan generasi anak-anak yang soleh dan solehah. Lebih susah, lebih gampang untuk shadaqatun jariyatun. Makanya tingkatannya shadaqah jariyah itu di yang paling utama. Makanya itu yang kedua, kemungkinan susah, ya udah deh. Ya barangkali yang ketiga atau bisa ilmu yang manfaat. Lebih susah lagi, namanya ilmu manfaat. Saya guru punya anak didik, anak didik itu bisa ngamalin lagi. Itu ilmu yang manfaat. Gak cuma saya guru ngamalin, cuma start atau berhenti di situ. Lebih susah lagi Ustaz. Kadang ada yang nyetok, emang ini ada yang gini sedekah seperti ini sampai. Makanya saya mau cerita aja nih malam ini, karena berhubung orang sendiri ini mah di sini orang sendiri.
Jadi kalau yang orang katanya doanya nggak diterima, sedekahnya nggak diterima, nanti cobain mati duluan. Ini ceritanya nih. Cobain mati duluan ini. Buat ibrah, pembelajaran buat kita semua yang masih hidup gitu. Kalau Bapak mau mati duluan silakan, saya belakangan ya Pak. Pak. Biar ada yang lain. Iya, biar ada yang matiin Pak. Gitu. Kan belum ada yang sudah belajar matiin. Kalau udah bisa mah udah nggak apa-apa. Bapak duluan, saya tetap belakangan gitu. Jadi ada sebuah kisah dalam kitab dituliskan, kitab itu ini udah lama jadi agak lupa ini, karena selamatan orang mati kan jarang, jadi agak lupa. Kalau selamatan orang mati kan jarang lah, gak kayak selamatan yang lain, tasyakur atau itu. Jadi dalam sebuah kitab An-Nawadir karangan Syekh Shihabuddin bin Salamah Al-Kalyubi. Ini kalau nggak salah ini nanti tolong diluruskan ini kalau nggak salah. Tapi mudah-mudahan insyaallah benar. Jadi dalam sebuah kitab itu menceritakan ada sebuah pemuda yang bernama Soleh Al-Musri. Bukan Pak ini Soleh Al-Musri. Soleh Al-Musri. Jadi ingat Pak, jadi minimal nanti kita punya pulang bawa ilmu walaupun sedikit. Jadi dalam sebuah kitab yang dituliskan Syekh Shihabuddin karangan Syekh Shihabuddin itu kitab An-Nawadir. Jadi dalam sebuah perjalanan ataupun Syekh Soleh Al-Mursi, karena memang beliau dikasih kelebihan. Kasih kelebihannya kalau mimpinya hampir rata-rata selalu jadi kenyataan atau benar. Salah satu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi beliau sebelum berangkat ke masjid sholat subuh, Soleh Al-Musri itu lewat makbarah. Makbarah artinya apa? Makbarah artinya kuburan. Jadi berarti Soleh Al-Musri kita bayangkan rumahnya dekat TPU Pedurenan lah. Kalau di sini kan jauh kuburan. Jadi Soleh Al-Musri itu mau ke masjid harus lewatin kuburan, cuma berhenti sejenak karena di dalam kuburan itu, di pekuburan itu, di makbarah itu ada orang yang merintih, tapi pelan banget suaranya merintih. Orang merintih gimana sih Pak? Kesakitan gitu. Akhirnya Soleh Al-Musri tetap melanjutkan karena sudah mau masuk fajar, beliau melanjutkan sholat subuh. Tapi kebiasaan Soleh Al-Musri itu setelah sholat subuh selesai, karena sholat subuh nggak ada ba'diyah subuh. Kalau misalnya habis sholat subuh sholat ba'diyah maka nggak ada. Jadi Soleh Al-Musri itu biasa kalau habis sholat subuh itu di masjid tiduran di masjid. Akhirnya ngimpi Soleh Al-Musri. Jadi dalam kuburan itu, dalam pemakaman itu ditemuin seorang pemuda. Bahkan lihat ini segerombolan kok pada senang, pada ketawa-tawa, pada senyum-senyum. Tiap orang itu depannya itu satu piring yang ditutupi dengan tisu atau sapu tangan. Lah itu seorang pemuda itu di pojokan merintih sendirian, baik. Makanya Pak, ini sedih sebenarnya. Sendirian baik di pojok, udah bajunya dekil kayak gitulah, lesu segala macam, nggak ada semangatnya sampai nangis. Akhirnya tanya sama orang yang lagi kubur gini nih, kebetulan nggak ada ini piring ini nggak bisa praktek. Jadi di depan piring ditanya itu yang segerombolan, ya seperti ini di alam kubur, nanti di alam kubur seperti ini, karena nanti di alam kubur itu masih nunggu kita Pak yang masih hidup. Gak percaya mati duluan, makanya kalau nggak percaya dia harus buktiin. Kalau cuma ngomong doang, makanya nanti yang udah mati ini udah di alam kubur nungguin kita nanti sampai di kiamat.
udah nungguin. Akhirnya ditanya nih si gerombolan, ini persis seperti ini, nih gambarannya seperti ini, tapi di depannya ada piring satu-satu ditutupin. Ditanya, hei para ahli mayit, kenapa engkau kok bisa dapat suguhan seperti ini? Itu saya mah enak uncang-uncang kaki. Orang yang di dunia, anak saya setiap hari ngirim doa ke saya, istri saya tiap hari sedekah diniatkan untuk saya, terus cucu-cucu saya setiap hari minimal membacakan suratul Fatihah untuk saya. Jadi nggak pusing kalau orang yang mati, yang masih hidup mengirimkan doa atau sedekah yang ditujukan kepada ahli kubur. Nggak pusing Pak Rizky, nggak pusing. Yang pusing itu kalau mati, apalagi laki mati nih, laki mati ditinggalin hartanya banyak sama istrinya, nikah lagi kan repot. Udah mana hidupnya kagak sedekah, sedekahnya pelit gitu, makanya disebutnya Bang Madit gitu. Makanya ini seorang pemuda ini mau ditemuin yang ini udah enak, hidupnya kok enak banget, ini udah pada makan, udah pada senang-senang bercanda seperti itu, berkumpul-kumpul, dan mau nemuin yang pemuda itu yang dalam mimpi. Akhirnya dipanggil, si fulan sini, kabur, samperin, ketemu. Kenapa kok kamu letih, gak ada semangatnya, terus bajunya kain kafannya ya begitu, kotor, dekil, segala macam. Akhirnya beliau pemuda itu cerita, karena pada waktu semasa hidup saya pengen pergi haji sama ibu saya. Kebetulan ibunya juga janda, janda, namanya cakep lagi jandanya gitu. Jandanya cakep nih, janda heran. Yang mana? Jadi ibunya janda sama anaknya pemuda itu yang mati. Sampai ke kota Basra, belum sampai ke Mekah, ternyata Allah berkehendak lain, ternyata pemuda itu mati. Akhirnya dikuburin di dekat pemakaman di situ Basra. Saya juga nggak tahu Basra, belum pernah ke sana. Ini mah menurut kitab aja ini cerita, tapi ada sandarannya beda gitu. Akhirnya pemuda itu mati, dikuburkan di situ. Ternyata apa? Kenapa pemuda itu letih, lesu, kotor, compang-camping, dan sangat pokoknya udah nggak bergairah di alam kuburnya. Walaupun nanti dalam alam kubur itu kita berbentuk roh. Nah, jasad kita mah beda, jasad kita namanya dibelantungin Pak, dicacingin, dibelantungin, itu jasad kita. Tapi mudah-mudahan kalau kita bawa amal soleh, mudah-mudahan jasad kita masih utuh. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya cerita lanjutin, ternyata setelah saya mati, Soleh Al-Musri, ternyata ibu saya nikah lagi. Bener kan, janda nikah lagi Pak? Bener. Ramah sama pemuda yang kaya raya, sama bujangan lagi nikahnya. Janda sama bujangan enak, udah kaya lagi, dinikahin lah. Akhirnya orang tuanya, ibunya itu lupa, boro-boro sedekah diniatkan buat anaknya, boro-boro kirim Fatihah diniatkan buat anaknya itu. Ternyata enggak, udah berpuluh-puluh tahun. Akhirnya pemuda itu cerita kepada Soleh Al-Musri, ya udah saya minta tolong, emang di mana orang tuamu dulu, namanya siapa? Di sini disebut dia. Akhirnya terbangunlah Soleh Al-Musri dari mimpinya, bangun, samperin lagi ke Basra, cari, datengin ibunya, ketemu kebetulan. Bu, bener gak ini punya anak yang bernama Soleh Al-Musri? Enggak, saya mah gak pernah punya anak, saya mah udah nikah sama ini, udah senang gitu. Jawabannya begitu. Tegesin lagi sama Soleh Al-Musri, bener nih gak punya anak kandung yang bernama Soleh Al-Musri? Sambil getar, sambil takut, emang kenapa? Jadi diceritain semuanya, kejadian yang di alam kubur diceritain sama Soleh Al-Musri kepada ibunya. Akhirnya ibunya menangis dan mengakui bahwa pemuda itu ternyata anak kandungnya. Akhirnya setelah itu ibunya punya 1000 dirham.
1000 dirham berarti kalau sekarang mah kurang lebih 200 jutaan lah. Kalau sekarang 200 jutaan, 200 juta lebih. Jadi saya punya 1000 dirham, saya juga ngeri nih, takut sama suami saya. Ya sudah, saya kasih ke Sholeh Al-Musri. Habis itu tolong sedekahkan, niatkan buat anak saya. Akhirnya Sholeh Al-Musri pulang, sedekahkan 1000 dirham semuanya ke fakir miskin anak yatim. Sedekahin. Habis itu pisan, sudah sedekah ke masjid lagi, ngimpi lagi, ternyata apa? Sholeh Al-Musri sudah bahagia, pakaiannya sudah putih, mukanya sudah bersinar bercahaya. Berkat apa? Berkat sedekah dan doa yang dikhususkan kepada pemuda tersebut. Maksudnya inti dari cerita ini, kita yang masih hidup harus sering-sering ingat sama orang tua, apalagi orang tua yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Pak Dian sekeluarga, mobil khusus dan umumnya seluruh jamaah yang hadir, gak cuma kita pribadi, saya cuma ingin motivasi Pak, saya kirim Fatihah kepada orang tua saya tiap hari 7 kali Pak. Jadi kepada mbah saya, orang tua saya itu setiap hari Fatihah 7 kali. Khususun ila ruhi bapak ini bin bapak ini Al-Fatihah 7 kali. Dalam waktu sepi sholat 5 kali, terus disambung dengan sholat malam sama sholat pagi. Jadi tiap hari kita kirimkan, saya sendiri nih, kirimkan suratul Fatihah kepada orang tua kita, yaitu 7 kali sebanyak. Jadi buat motivasi nanti, biar apa? Seandainya ahli kubur mayit yang sudah mati, yang sudah dikuburkan, seandainya mau dipentungin, mau dihisap, mau pertanggungjawabkan, kalau kita sering kirim doa, nanti insya Allah nyuruh malaikat untuk jangan menghukum. Jadi itu diringanin terus Pak, diringanin terus. Apa susahnya sih kita baca Fatihah, terus setiap malam Jumat kita kirimin Yasin, setiap ada 7 hari, 40 hari, 100 hari kita kirimkan ya Yasin. Sudah paling enak begitu. Jadi kita yang masih hidup ya jangan sampai lupa kepada ahli-ahli kubur orang tua kita. Pokoknya intinya mah, kita kalau nggak percaya silakan mati Pak. Begitu susahnya di alam kubur, benar di alam kubur. Saya udah membayangkan kalau saya hidupnya di masyarakat seperti ini, kayak Bang Madin, terus hidupnya juga nggak mau bersosial, bertetangga, apalagi selama masa hidup saya nggak pernah kirim doa kepada orang tua saya, nanti bakalan sebaliknya dalam kubur, nangis Pak. Wah, itu memang betul ada Ustaz. Makanya kalau mau dicobain, karena juga kayak kapan masih ada stok 3, masih gratis. A'udzubillahi min, jangan sampai saya cuma bercanda. Mudah-mudahan warga Senopati khususnya pada sehat semuanya, wabil khusus warga RT 05 dan seluruh para pemimpin kita juga pada sehat semuanya. Jadi kalau kita sehat kan enak, kita ibadah juga gampang, kita semuanya pokoknya gampang gitu. Mau apapun kita gampang. Mungkin dari saya mah hanya cerita seperti itu, dan mudah-mudahan menjadi motivasi kita sebagai anak, wabil khusus Pak Dian dan keluarga. Jangan kurang-kurang, jangan bosen-bosen kita kirimin orang tua kita, wabil khusus Ibu Srifah binti Suwito, mudah-mudahan mautnya husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan taman-taman surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi wa kullu min salihah wa ila atratina bil Mustafa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.